Part ke-7. Hasrat untuk diakui membuatmu terbelenggu. Pemuda, begini, aku sudah lama sekali merasa tidak puas. Orang-orang dewasa di dunia ini memberitahu orang-orang muda, kerjakanlah sesuatu yang kau sukai, dan mereka mengatakannya dengan senyum di wajah seakan-akan mereka benar-benar memahami manusia. Seolah-olah mereka berada di pihak kaum muda. Tapi itu semua hanya pemanis bibir yang keluar karena anak-anak muda ini merupakan orang yang sama sekali asing bagi mereka. Dan hubungan yang ada adalah hubungan yang sama sekali tidak disertai dengan tanggung jawab dalam bentuk apapun. Lalu para orang tua dan guru memberitahu kita, masuklah ke sekolah ini atau carilah pekerjaan yang stabil. Dan instruksi yang konkret dan tidak menarik ini bukanlah semata-mata intervensi. Mereka sebenarnya sedang berupaya memenuhi tanggung jawab. Justru karena kita terhubung erat dengan mereka lah dan bahwa mereka sungguh-sungguh mencemaskan masa depan kita lah, mereka tidak dapat mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti jangan mengerjakan sesuatu yang tidak kau sukai. Aku yakin engkau akan memasang wajah mengerti seperti itu juga, dan berkata kepadaku, lakukanlah hal yang kau inginkan. Tapi, aku tidak akan mempercayai komentar semacam itu dari orang lain. Ini adalah komentar yang amat tidak bertanggung jawab, seolah-olah dia hanya sedang menepis ulat bulu dari bahunya. Dan kalau dunia ini meremukkan ulat bulu tersebut, engkau akan berkata, itu bukan tugasku, dan berjalan pergi tanpa beban. Pembagian kerja omong kosong, dasar monster. Filsuf, ya ampun, jangan terlalu emosi. Jadi maksudmu dengan kata lain engkau ingin seseorang mengintervensi sampai batas tertentu? Bahwa engkau ingin orang lain memutuskan jalan hidupmu? Pemuda, ya mungkin aku menginginkannya, ibaratnya seperti ini. Tidaklah terlalu sulit mengukur apa yang diharapkan orang lain pada diri seseorang, atau peran seperti apa yang sedang dituntut darinya. Hidup sesuka hati di pihak lain sangatlah sulit. Apa yang diinginkan seseorang? Apa yang dicita-citakannya? Dasar hidup macam apa yang ingin dilaluinya? Dia tidak selalu bisa mendapatkan gagasan konkret tentang banyak hal. Suatu kesalahan besar jika kita berpikir semua orang memiliki impian dan sasaran yang terukur jelas. Tidakkah kau tahu itu? Filsuf, mungkin lebih mudah hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain, karena dia mempercayakan hidupnya pada mereka. Contohnya, seseorang berlari melintasi jalan yang telah disiapkan orang tuanya. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin membuatnya keberatan, dia tidak akan kehilangan jalan selama tetap berada di jalurnya. Tapi jika memutuskan jalannya sendiri, wajar saja bila dia tersesat sekali waktu. Dia akan berhadapan dengan dinding. Bagaimana dia sebaiknya hidup? Pemuda, untuk itulah aku mencari pengakuan dari orang lain. Bila orang meyakini keberadaan Tuhan, kurasa Tuhan melihat bisa berfungsi sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri. Jika seseorang diakui oleh Tuhan, mungkin dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Tapi dalam kasus tersebut, dia tidak punya pilihan selain mendisiplinkan diri dengan dasar orang lain melihat. Berharap diakui orang lain dan menjalani hidup yang jujur. Mata orang lain adalah penuntunku. Filsuf, apakah seseorang memilih pengakuan dari orang lain atau dia memilih jalan menuju kebebasan tanpa pengakuan dari orang lain? Itu pertanyaan yang penting. Kita perlu memikirkannya bersama. Menjalani hidup dengan berusaha mengukur perasaan orang lain dan mencemaskan bagaimana pandangan mereka terhadapmu. Menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan harapan orang lain. Dengan cara ini, mungkin memang ada papan petunjuk yang bisa menuntunmu. Tapi ini cara hidup yang sangat mengekang. Sekarang, mengapa engkau memilih cara hidup yang sedemikian mengekang? Engkau memakai istilah hasrat untuk diakui. Tapi yang sebenarnya kau katakan ialah bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun. Pemuda, siapa yang mau? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin dibenci. Filsuf, tepat sekali. Benar bahwa tidak ada seorang pun yang berharap dibenci. Tapi pandanglah dengan cara ini. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk tidak dibenci oleh siapapun? Hanya ada satu jawaban. Terus-menerus mengukur perasaan orang lain.
sembari bersumpah setia kepada mereka semua. Jika ada 10 orang, dia harus bersumpah setia kepada mereka semua. Ketika melakukannya untuk sementara waktu, seseorang akan berhasil tidak dibenci siapapun. Tapi di titik ini ada sebuah kontradiksi besar yang membayangi. Seseorang bersumpah setia kepada 10 orang, semata-mata karena hasrat agar tidak dibenci. Ini seperti seorang politikus yang jatuh ke jebakan populis dan mulai membuat janji-janji yang mustahil dan menerima tanggung jawab yang berada di luar kemampuannya. Wajar bila dustanya akan terbongkar dalam waktu yang tidak lama. Dia akan kehilangan kepercayaan orang banyak dan mengubah hidupnya menjadi hidup yang dipenuhi penderitaan yang lebih hebat. Dan tentu saja, stres akibat terus-menerus berbohong memiliki segala macam konsekuensi. Tolong pahami poin ini. Jika seseorang hidup dengan cara memuaskan ekspektasi orang lain dan mempercayakan hidup pada orang lain, itu adalah cara hidup yang sedang mendustai diri sendiri, dan dia memperpanjang dustanya pada orang-orang di sekitarnya. Pemuda, jadi dia seharusnya bertindak egosentris dan menjalani hidup sesuka hatinya. Filsuf, membagi tugas bukanlah hal yang bersifat egosentris, akan tetapi mengintervensi tugas orang lain pada dasarnya merupakan cara berpikir yang egosentris. Orang tua memaksa anak-anaknya belajar. Mereka ikut campur dalam pilihan hidup dan pernikahan anak. Itu tak lain adalah cara berpikir yang egosentris. Pemuda, jadi sang anak bisa mengabaikan saja niat orang tuanya dalam hidup sesuka hati. Filsuf, tidak ada alasan apapun yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menjalani hidupnya sesuka hati. Pemuda, hahaha, bukan saja seorang nihilis, engkau adalah seorang anarkis dan juga hedonis. Aku tidak heran lagi, dan sebentar lagi kau akan membuatku tertawa. Filsuf, sebagai orang dewasa yang telah memilih cara mengekang untuk saat melihat seorang muda hidup bebas di sini dan saat ini, mengkritik pemuda itu sebagai hedonis, tentu saja ini merupakan dusta kehidupan agar orang dewasa dapat menerima hidupnya yang terkekang. Orang dewasa yang telah memilih sendiri kebebasan sejati tidak akan membuat komentar semacam itu, dan justru akan menyemangati kemauan orang muda itu untuk hidup bebas. Pemuda, baiklah, jadi yang kau pertahankan adalah bahwa kebebasan adalah masalahnya. Mari masuk ke poin utama. Engkau banyak memakai kata kebebasan, tapi apa artinya kebebasan menurutmu? Bagaimana kita bisa bebas?